Halo teman-teman, kembali dengan Koin Plus Official. Kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sedang hangat dan banyak diperbincangkan di dunia online, terutama dalam dunia cryptocurrency. Perkembangan teknologi telah membawa manusia ke era baru melalui interaksi digital dan pengalaman virtual kolektif. Dunia metaverse tumbuh menjadi ruang hiburan, perdagangan, dan telah ikut mempengaruhi berbagai industri, mulai dari musik, ekonomi, dan industri lainnya. Apa itu metaverse dan bagaimana kaitannya dengan dunia kripto? Simak ulasan kami dalam video ini sampai akhir. Secara etimologis, metaverse sendiri berasal dari kata meta yang bermakna melampaui atau verse yang berarti alam semesta. Sehingga metaverse dapat diartikan sebagai sebuah ruang berisi materi yang melampaui semua hal yang terlihat di dunia ini. Meta semesta adalah literasi dari bagian internet dari realitas virtual bersama, seringkali sebagai bentuk media sosial. Meta semesta dalam arti yang lebih luas mungkin tidak hanya merujuk pada dunia virtual yang dioperasikan oleh perusahaan media sosial, tetapi seluruh spektrum augmented reality. Istilah ini muncul pada awal 1990-an dan dikritik sebagai metode membangun hubungan masyarakat dengan menggunakan konsep spekulatif berlebihan murni berdasarkan teknologi yang ada. Sementara dianut oleh beberapa perusahaan teknologi seperti Facebook, Microsoft, dan lain-lain. Kekhawatiran tentang dampak pada masyarakat modern ketika semua interaksi orang ke orang secara efektif otonom. Singkatnya, metaverse adalah ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi dengan pengguna lain tanpa bertemu di ruang yang sama. Istilah ini diciptakan dalam novel fiksi ilmiah Neil Stephenson tahun 1992, Snow Crash, di mana manusia sebagai avatar berinteraksi satu sama lain dan agen perangkat lunak dalam ruang virtual 3 dimensi yang menggunakan metafora dunia nyata. Stephenson menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan penerus berbasis virtual reality ke internet. Konsep yang mirip dengan meta semesta telah muncul dengan berbagai nama dalam genre fisik cyberpunk sejak tahun 1981 dalam novel True Names karya Vernor Fields. Konsep dunia maya yang pertama kali muncul dalam cerita pendek Burning Ground oleh William Gibson adalah tema utama dalam novelnya yang inovatif tahun 1984, Neuromancer. Meta semesta berbeda dari konsep dunia maya yang lebih inklusif yang mencerminkan totalitas ruang daring bersama di semua dimensi representasi, tidak seperti dalam konsep fiksi yang diperkenalkan di Neuromancer yang ditandai dengan pemisahan Cartesian dari tubuh dan pemikiran. Meta semesta memungkinkan penggunanya untuk mengakses lingkungannya sambil tetap sadar akan dunia mereka. Saat ini ada banyak perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan metaverse, mulai dari perusahaan games seperti Epic Games dan Tencent, sampai perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft dan Facebook. Begitu banyaknya perusahaan yang tertarik dengan metaverse sehingga definisi dari metaverse itu sendiri pun masih belum seragam. Masing-masing perusahaan seolah-olah punya konsep akan metaverse yang ideal. Istilah metaverse kembali ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir setelah perubahan nama raksasa teknologi temuan Mark Zuckerberg Facebook menjadi Meta. Saat ini, metaverse sendiri merupakan suatu teknologi augmented reality yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual. Metaverse adalah dunia virtual yang membuat internet menjadi terasa nyata, setidaknya dalam bentuk render 3 dimensi. Zuckerberg mendeskripsikan metaverse yang ingin ia dan Facebook ciptakan sebagai lingkungan virtual yang bisa dimasuki oleh penggunanya dibanding hanya melihat di layar. Teknologi metaverse ini akan melibatkan sejumlah pengembangan dari gabungan virtual reality dan sejumlah teknologi lain. Teknologi metaverse yang disajikan Meta disebut sebagai sebuah dunia tanpa batas, di mana orang-orang bisa saling berinteraksi secara virtual, melakukan pertemuan, bekerja, dan bermain.
Dunia virtual ini bisa diakses dengan menggunakan perangkat headset virtual reality, kacamata augmented reality, ponsel pintar, dan sejumlah perangkat lain. Apa saja teknologi yang terlibat dalam pengembangan metaverse? Ekosistem metaverse terbagi dalam beberapa kategori. Pertama adalah Metaverse Gateway yang merupakan pintu bagi konsumen untuk masuk ke metaverse. Segmen ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu centralized atau terpusat dan decentralized atau tersebar. Contoh perusahaan yang menyediakan centralized gateway adalah Fortnite, Minecraft, Animal Crossing, Grand Theft Auto Online, Roblox, VRChat, dan lain sebagainya. Sementara contoh decentralized gateway adalah The Sandbox, Decentraland, Somnium Space, dan lain-lain. Avatar dan identitas menjadi bagian dari metaverse. Sesuai namanya, perusahaan yang bergerak di bidang ini biasanya akan menawarkan jasa untuk membuat avatar atau identitas di dunia virtual. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah Avatar SDK, The Fabricant, Tavi, dan lain-lain. Selain gateway dan avatar dan identitas, elemen ketiga dari metaverse adalah user interface dan immersion. Ada banyak perusahaan game dan teknologi yang masuk dalam kategori ini seperti Samsung, Apple, HP, HTC, Microsoft, HoloLens, Xbox, PlayStation, dan Nintendo Switch. Elemen berikutnya dari metaverse adalah perekonomian. Perusahaan yang masuk dalam kategori ini bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pembayaran seperti PayPal dan WeChat Pay, serta transaksi jual beli seperti OpenSea, The Market, dan Elixir. Dalam kategori ini, Anda juga akan menemukan perusahaan crypto wallet seperti MetaMask dan Formatic, serta perusahaan yang bergerak di bidang NFT seperti Forte, Ultra, dan Madis. Elemen sosial juga punya peranan penting dalam metaverse. Karena itu, perusahaan-perusahaan media sosial seperti Facebook, Line, Discord, TikTok, dan lain-lainnya merupakan bagian dari ekosistem metaverse. Perusahaan-perusahaan yang membuat game play to earn atau play to collect seperti Delta Time dan ExitMe juga punya peran tersendiri dalam pengembangan metaverse ini. Agar metaverse berjalan dengan baik, diperlukan infrastruktur yang mumpuni. Infrastruktur dari metaverse juga disokong oleh perusahaan dari berbagai segmen, mulai dari segmen cloud dan hosting, visualization, dan digital twin, decentralized infra, artificial intelligence, sampai ethics and marketing. Metaverse akhirnya akan bisa direalisasikan karena teknologi yang dibutuhkan untuk membuat metaverse sudah tersedia seperti prosesor perangkat mobile dan konsol game yang mumpuni, infrastruktur internet yang memadai, dan keberadaan headset VR serta cryptocurrency. Dan yang paling penting, dalam 2 tahun terakhir, masyarakat semakin terbiasa untuk hidup di dunia online karena pandemi. Industri game banyak berubah dalam 10 tahun terakhir. Tidak hanya muncul genre dan model bisnis baru, cara gamers menikmati game pun mulai melebar. Para gamers memang masih senang untuk bermain games, namun mereka juga senang menonton orang lain bermain games. Hal inilah yang mendorong munculnya industri streaming game dan esports. Metaverse dianggap sebagai bagian dari evolusi industri games. Di masa depan, games tak lagi menjadi sebuah layanan, tapi sebuah platform. Artinya, game tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk bermain, tapi juga untuk berkumpul bersama dengan teman dan melakukan kegiatan non-gaming lainnya. Sekarang, sebagai kreator games telah mengintegrasikan sejumlah kegiatan non-gaming di game mereka. Salah satunya adalah Epic Games yang pernah menggelar konser virtual di Fortnite. Sementara itu, Balenciaga, merek luxury fashion asal Prancis, menggelar fashion show di Afterworld The Age of Tomorrow. Kedepan, diduga akan ada semakin banyak kreator games yang memasukkan elemen non-gaming ke dalam games mereka. Hal ini akan menguntungkan para kreator games, karena elemen non-gaming bisa menarik non-gamers untuk mencoba games mereka. Para gamers juga kemungkinan tidak akan keberatan dengan adanya elemen non-gaming di sebuah game. Pasalnya, saat ini pun banyak gamers yang menggunakan game sebagai tempat untuk bersosialisasi.
Selain keberadaan elemen non-gaming, keberadaan Metaverse juga akan mempengaruhi games dalam hal lain. Misalnya, dari segi jumlah pemain, ketika tren Metaverse terrealisasi, jumlah pemain dalam games di satu waktu bisa mencapai lebih dari 10.000 orang. Sementara dari segi konten, komunitas akan punya peran lebih besar dalam menyediakan konten dalam games, karena Metaverse akan mendukung konten buatan pemain atau pengguna seperti yang terlihat di Roblox. Metaverse juga akan mendorong munculnya model bisnis baru, karena Metaverse game biasanya mendorong kegiatan non-gaming di dalam game. Perusahaan game akan bisa memonetisasi hal itu, misalnya dengan menjual tiket untuk konser digital atau kegiatan non-gaming lainnya. Sekarang juga mulai banyak perusahaan yang membuat game dengan model play to earn, memungkinkan pemain untuk menukar reward yang didapat dalam games dengan uang di dunia nyata. Keberadaan Metaverse game juga akan membuka peluang bagi native ads, karena keberadaan iklan tradisional yang mengganggu akan sulit untuk diterapkan di dunia virtual. Tak hanya games, keberadaan Metaverse juga akan mendorong pertumbuhan sejumlah industri lain seperti live streaming, cloud, dan VR atau AR. Selain itu, keberadaan Metaverse juga bisa mempercepat perkembangan teknologi di bidang hardware, infrastruktur jaringan, visualisasi, dan juga AI. Perusahaan kripto, game online, dan aset digital secara umum diuntungkan dengan adanya penerapan revolusi teknologi satu ini. Salah satu contoh pengaplikasian Metaverse dalam kripto adalah berupa platform game online dan pasar yang menggunakan non-fungible token atau NFT sebagai token dan koleksi dalam game. Sejumlah besar token yang berada di blockchain Ethereum dan juga akan meningkatkan Ether token Ethereum. Selain itu, salah satu pengaruh Metaverse pada aset kripto terjadi pada platform aset kripto seperti Coinbase Global atau Coins. Coinbase adalah satu platform aset kripto terbesar di Amerika Serikat dan terbesar kedua secara global. Dengan basis pengguna 68 juta serta upaya untuk menciptakan pasar NFT, Coinbase diposisikan di ruang yang optimal dalam konversi Metaverse. Karena Metaverse kripto menggunakan token kripto dan infrastruktur blockchain, ekonomi mereka terhubung langsung ke ekonomi kripto yang lebih luas. Hal ini memungkinkan pemegang token Metaverse, avatar, dan real estate digital untuk memperdagangkan melalui DEX dan NFT sehingga dapat memberikan nilai nyata sebagai bentuk investasi. Hingga saat ini, Metaverse kripto dan game NFT pada umumnya masih dalam tahap perkembangan. Inovasi baru ini menghadirkan peluang sosial dan keuangan yang menarik untuk masa depan. Metaverse kripto dapat menyajikan cara baru kepada pengguna untuk bermain, berinvestasi, dan juga berinteraksi.